Tak masuk akal. Saat dunia menggantungkan harapan pada meja negosiasi damai di Istanbul, langit Ukraina justru kembali menyala, bukan oleh cahaya harapan, tapi oleh kilatan rudal dan dentuman drone yang datang nyaris setiap malam. Rumah-rumah warga runtuh satu persatu. Asap, api, dan tangis anak-anak menggantikan suara diplomasi. Presiden Putin, dengan wajah murka dan pidato membara, menuding Kiev sebagai pelaku utama. Ia menyebut pemerintahan Ukraina telah berubah menjadi organisasi teroris. Namun, apakah itu alasan sebenarnya? Atau justru ada agenda tersembunyi, permainan politik berdarah untuk menghancurkan setiap peluang perdamaian? Ironisnya, ketika rakyat biasa menjadi korban, para elit malah sibuk bersiasat. Jangan terburu emosi, karena di balik ledakan demi ledakan, tersembunyi skenario gelap yang selama ini luput dari sorotan dunia. Tanggal 1 Juni 2025. Hari itu menjadi titik balik. Ukraina melancarkan operasi Spiderweb, serangan terkoordinasi paling masif dalam sejarah perang ini. Dirancang oleh Dinas Keamanan Ukraina atau SBU, misi ini menyusupkan ratusan drone ke dalam wilayah Rusia, dalam diam, dalam gelap. 5 pangkalan udara strategis Rusia jadi sasaran. Belaya, Diakilevo, Ivano-Fosferny, Olenya, dan bahkan pangkalan Ukrainka yang berada lebih dari 4.300 km dari perbatasan. Hasilnya ada 41 pesawat yang hancur, termasuk Tu-35 rudal Strike dan AIM-42, sistem penggi udara. Dunia benar-benar terkejut, Rusia pun terhina. Presiden Zelensky mengklaim operasi ini telah dirancang selama 18 bulan, tanpa sepengetahuan Amerika Serikat. Dan di hari yang sama, tim sabotase Ukraina meledakkan jembatan kereta di Bryansk, Rusia. Sebuah kereta penumpang yang melintas di bawah jembatan itu tertimpa reruntuhan, menewaskan warga sipil, termasuk anak-anak. 2 hari berselang, tepat pukul 4:44 pagi tanggal 3 Juni, sebuah serangan bawah air mengguncang jembatan Crimea. Sebanyak 1.100 kg bahan peledak ditanam di bawah air, mengguncang struktur kebanggaan Moskow, dan memaksa lalu lintas ditutup total selama berjam-jam. Serangan udara berikutnya melibatkan jets EP-340 AIBNC dari Swedia, mengawasi langit dan membantu jet F-16 Ukraina menembak jatuh pesawat tempur Su-35 Rusia di wilayah udara Kursk. Ini bukan sekadar kemenangan taktis, ini simbol keunggulan baru dalam penguasaan langit. Media Rusia menyebutnya Pearl Harbor versi Moskow. Namun balasan Rusia tak menunggu lama. Dini hari 7 Juni 2025, Moskow melancarkan serangan balasan brutal. Ratusan drone dan rudal balistik ditembakkan secara bersamaan ke wilayah Ukraina. Kota Kharkiv jadi neraka. 40 ledakan mengoyak langit kota itu, menghancurkan distrik Osnoviansky dan Kievsky. 3 warga sipil tewas, termasuk seorang ibu dan bayinya. 13 orang terluka, termasuk remaja dan bayi berusia 1,5 bulan. Tapi serangan tidak berhenti di Kharkiv. Rudal-rudal menyasar Kiev, Lviv, Ternopil, Sumy, hingga Poltava. Lebih dari 400 drone dan 40 rudal digunakan dalam satu hari. Presiden Zelensky menyebut ini sebagai serangan terbesar dalam sejarah perang 3 tahun ini. 3 petugas penyelamat gugur. Dunia hanya menonton. Jika doa Anda diam, maksud diam itu adalah keterlibatan dalam kejahatan. Dan dunia mulai bergerak. NATO mulai bereaksi. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menuduh Inggris secara langsung membantu Ukraina melancarkan serangan ke wilayah Rusia. Ia menyebut Inggris sebagai sponsor terorisme modern. Sekretaris Jenderal NATO yang baru, Mark Rutte, dalam pidatonya di Shadow House London, menegaskan bahwa ancaman nyata kini tidak hanya meliputi Ukraina, tetapi seluruh kawasan Eropa. Ia menyerukan peningkatan pertahanan udara dan rudal sebesar 40%, serta mendorong anggaran pertahanan negara anggota naik hingga 5% dari PDB. Ini bukan lagi sekadar retorika. Ini persiapan perang terbuka. Dan semua mata kini tertuju pada KTT NATO di Den Haag akhir Juni nanti.
Di sana nasib aliansi ditentukan apakah NATO tetap defensif atau bersiap intervensi militer langsung. Sementara itu, sebuah skandal mengoyak wajah kemanusiaan. Rusia menyatakan bahwa lebih dari 6.000 jenazah tentara Ukraina masih berada di bawah penguasaan mereka. Namun pemerintah Kiev, menurut laporan Rusia, menolak menjemput jenazah-jenazah itu. Analis militer Viktor Litovkin menuding pemerintahan Zelensky berusaha menghindari pembayaran kompensasi kepada keluarga korban. Tak ada jenazah, tak ada uang, katanya sarkastis. Ia menyebut skandal ini sebagai bukti korupsi sistemik yang melanda elit Kiev. Kepala Delegasi Rusia, Vladimir Medinsky, menyebut bahwa Ukraina bahkan tidak memiliki satu pun tahanan Rusia yang bisa ditukar dengan formula 6.000 banding 6.000. Ini mempermalukan kredibilitas Kiev di mata internasional. Namun di sisi lain, Zelensky tetap bersikeras angka resmi korban tetap antara 30.000 sampai 40.000 jiwa, menolak klaim Moskow sebagai propaganda. Dan di balik semua ini, negosiasi damai di Istanbul tetap tak menghasilkan gencatan senjata. Pertemuan pertama dalam 3 tahun itu justru berakhir dengan kebuntuan. Ukraina membuka diri untuk kompromi. Tapi Rusia datang dengan tuntutan mutlak. Pasukan Ukraina harus mundur dari Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Tuntutan yang bahkan ditolak mentah-mentah oleh Amerika Serikat. Wakil Presiden IS, J. Vance, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut syarat Rusia sebagai batu sandungan utama. Bahkan Donald Trump, dalam pernyataannya, menyebut bahwa tanpa pertemuan langsung dirinya dengan Putin, tak akan ada kemajuan berarti. Zelensky mengusulkan pertemuan ketiga pihak dirinya, Putin, dan Trump. Hingga terakhir, semua itu masih dalam bayang-bayang. Namun, bagaimana mungkin Ukraina bisa menyusupkan ratusan drone ke jantung wilayah Rusia? Banyak yang tak tahu bahwa selama 1,5 tahun terakhir, Ukraina secara diam-diam membangun jaringan bawah tanah, baik fisik maupun digital, untuk menanam drone di wilayah-wilayah Rusia yang rawan, terutama di dekat fasilitas militer. Dari laporan intelijen Jerman yang bocor ke media, terungkap bahwa sebagian besar drone sebenarnya tidak diluncurkan dari Ukraina, melainkan dari dalam Rusia sendiri, dibantu kelompok oposisi, agen intelijen asing, dan simpatisan sipil. Operasi ini adalah gabungan dari perang siber, penyelundupan logistik, hingga sabotase diam-diam oleh sleeper cell. Operator-operator drone tersebut dilatih di pusat pelatihan rahasia di Polandia Timur, dengan dukungan tak langsung dari pasukan Barat. Bahkan kabarnya, teknologi pengendali drone digunakan lewat jaringan satelit komersial yang dipalsukan sebagai perangkat cuaca. Sebuah permainan mata-mata yang kompleks. Reaksi publik Rusia atas serangan ini pun terbelah. Di satu sisi, warga Moskow mulai merasakan teror yang dulu hanya dialami warga Kiev, siren udara, ledakan mendadak, dan langit malam yang menyala merah. Banyak warga mulai meninggalkan kota besar, mengungsi ke pedesaan, menciptakan eksodus internal yang diam-diam mulai menyentuh angka jutaan. Namun di sisi lain, televisi negara Rusia memutar ulang propaganda tentang kemenangan yang segera tiba, menuduh Barat sebagai dalang utama, dan menyebut Zelensky sebagai boneka Barat yang kehilangan kendali. Jajak pendapat yang dirilis oleh lembaga independen Levada menunjukkan bahwa lebih dari 60% warga Rusia mulai meragukan informasi resmi pemerintah. Angka tertinggi sejak pecahnya konflik pada 2022. Di Ukraina, perasaan bangga dan duka bercampur jadi satu. Di satu sisi, keberhasilan operasi Spiderweb dianggap sebagai simbol ketangguhan militer baru Ukraina. Tapi di sisi lain, setiap keberhasilan dibayar dengan kehancuran. Seorang ibu bernama Miroslava, yang kehilangan anaknya di Kharkiv akibat rudal Rusia, berkata dalam wawancara, "Anak saya meninggal di tengah suara tepuk tangan di media sosial. Tapi tubuhnya yang remuk, tidak bisa dirayakan." Cerita seperti ini tersebar di seluruh Ukraina. Di Lviv, seorang bocah lelaki menuliskan surat untuk ayahnya yang hilang saat menyelamatkan warga dari puing-puing. Surat itu dibacakan dalam siaran langsung televisi nasional.
Dan saat suara anak itu memecah keheningan studio, jutaan warga Ukraina menangis dalam diam. Sementara itu, tekanan terhadap Presiden Zelensky semakin kuat, baik dari luar maupun dalam negeri. Beberapa anggota parlemen Ukraina mulai mempertanyakan keputusan untuk tidak memberitahu Amerika tentang operasi drone. Mereka khawatir bahwa AS merasa dibohongi, dan kepercayaan Washington terhadap Kiev bisa runtuh. Di balik layar, Gedung Putih disebut menegur keras Zelensky. Meskipun secara publik masih mendukung Ukraina, internal Washington sedang mempertimbangkan untuk mengkaji ulang semua bantuan strategis. Bahkan Presiden Trump dalam rapat tertutup dengan penasihat keamanannya, disebut mengeluhkan bahwa Zelensky bertindak seperti presiden tanpa negara, tapi memerintah seperti kaisar. Konflik ini tak lagi sekadar soal dua negara. Perang kini menyentuh semua ranah politik, moral, psikologis, bahkan spiritual. Gereja Ortodoks Rusia mulai menyerukan perang suci, menyebut konflik ini sebagai pertarungan peradaban. Paus Fransiskus dari Vatikan sebaliknya, menyerukan gencatan senjata global, dan meminta semua pemimpin dunia tidak menyerahkan dunia pada ambisi pria tua yang lapar kuasa. Negara-negara lain ikut bergerak. China secara terbuka menyebut Rusia sebagai mitra strategis, namun mulai jaga jarak dari eskalasi nuklir. Turki, tuan rumah negosiasi damai, mencoba menggelar pertemuan lanjutan, namun hanya Ukraina yang mengirim utusan penuh. Rusia hanya mengirim observator non-delegatif, isyarat dingin. Di Eropa Timur, Polandia memperkuat perbatasannya dengan Belarus, dan mengaktifkan pasukan cadangan. Lituania bahkan menyarankan deklarasi status siaga perang. Dunia bergerak, pelan tapi pasti menuju garis merah berikutnya. Dan semua ini terjadi ketika dunia masih mencoba memahami skandal 6.000 jenazah tentara Ukraina yang masih tertahan di Rusia. Media internasional mulai menyelidiki apakah benar Kiev menolak menjemput karena anggaran kompensasi yang raib. Beberapa whistleblower Ukraina mulai buka suara. Mereka mengaku tekanan untuk tidak terlalu transparan soal jumlah korban, demi mempertahankan dukungan moral dari rakyat. Ada satu pertanyaan yang terus menghantui ya. Apakah pemerintah Ukraina benar-benar peduli pada para pejuangnya yang gugur? Ataukah mereka, hanya menjadi payon dalam narasi propaganda belaka? Di tengah semua kekacauan ini, analis militer dari berbagai belahan dunia mulai menyusun ulang peta konflik. Menurut Jenderal Purnawirawan David Petraeus, serangan Ukraina ke dalam wilayah Rusia telah menggeser paradigma dari perang pertahanan menjadi perang ofensif strategis. Dalam sebuah wawancara dengan CNN, ia menyebut bahwa jika Rusia gagal merespons dengan superioritas, maka Moskow akan kehilangan efek deterennya secara permanen. Namun Petraeus juga memperingatkan, ketika Rusia kehilangan kendali, mereka akan mencari cara untuk membuat dunia ikut terbakar bersama mereka. Di London, seorang mantan agen M-MAPS, Peter Harper, menambahkan bahwa yang mengkhawatirkan bukan hanya eskalasi militer, tetapi juga escalation by miscalculation. Ketika satu rudal jatuh di tempat yang salah, satu pangkalan NATO disangka ikut campur, dan satu negara kecil terjepit tanpa jalan keluar. Itulah sebabnya, kini dunia mulai menyusun skenario-skenario yang sebelumnya dianggap mustahil. Skenario 1, NATO terlibat langsung. Dalam simulasi yang bocor dari RAND Corporation, digambarkan bahwa jika Rusia menyerang salah satu negara Baltik, Estonia, Latvia, atau Lituania, sebagai balasan atas dukungan intelijen NATO kepada Ukraina, maka pasal 5 Piagam NATO akan aktif. Pertempuran langsung bisa meletus. Angkatan Udara Amerika di Jerman sudah dalam status siaga tinggi. Skenario 2, penggunaan nuklir taktis. Beberapa pengamat seperti Graham Allison dari Harvard menyebut bahwa peluang penggunaan senjata nuklir taktis oleh Rusia dalam situasi desperate meningkat menjadi 12%. Ini bukan angka kecil. Serangan terbatas bisa dilakukan di wilayah kosong di Donbas atau perbatasan Crimea sebagai bentuk unjuk kekuatan.
Skenario 3, perang siber dan kacaukan sistem global. Sementara itu Rusia dikabarkan telah menyiapkan unit siber elit bernama Zarya, yang siap melumpuhkan jaringan listrik di ibu kota Eropa. Jika ini terjadi, kerugian ekonomi dan sosial bisa melampaui pandemi COVID-19. Bank, rumah sakit, bandara bisa mati dalam satu malam. Dan, jika semua skenario ini meluncur secara bersamaan, dunia akan menghadapi sesuatu yang selama ini hanya ada dalam fiksi Perang Dunia III. Tapi belum semuanya gelap. Ada upaya-upaya kecil yang muncul dari bayang-bayang. Beberapa organisasi kemanusiaan internasional mulai menekan agar Rusia dan Ukraina setidaknya membuka jalur netral untuk evakuasi korban luka dan jenazah, tanpa campur tangan politik. Paus Fransiskus kembali mengusulkan pertemuan damai lintas agama di Yerusalem. Beberapa tokoh sipil Rusia bahkan menulis surat terbuka kepada Putin agar menghentikan kekerasan. Namun di tengah semua upaya itu, bom terus meledak. Langit Ukraina masih hitam, pasar-pasar ditutup, sekolah hancur, gereja jadi tempat pengungsian, dan dunia masih terbelah antara mereka yang berharap dan mereka yang takut berharap. Zelensky, dalam pidatonya yang paling emosional sejak invasi dimulai, mengatakan, mereka ingin kita kehilangan kemanusiaan kita. Tapi kita justru akan menang karena kita tetap manusia. Kita tidak ingin menghancurkan, kita ingin hidup. Tapi kalau mereka terus memaksa, maka bahkan batu terakhir di negeri ini akan melawan. Dan kini, semuanya kembali ke meja yang sama, meja runding Istanbul. Bukan lagi soal wilayah, bukan lagi soal politik, tapi soal apakah umat manusia bisa menahan hasrat untuk saling memusnahkan, atau terjun bersama dalam jurang sejarah yang gelap. Satu hal yang pasti, sejarah sedang ditulis ulang. Dan darah yang tertumpah di musim panas 2025 ini akan dikenang lama setelah para jenderal, presiden, dan diplomatnya sudah tiada. Konflik ini tak hanya meninggalkan jejak di tanah yang terbakar dan bangunan yang hancur. Yang paling dalam dan paling berbahaya adalah luka psikologis yang tak terlihat di dalam kepala para prajurit. Di garis depan baik tentara Rusia maupun Ukraina hidup dalam kondisi yang tak bisa disebut manusiawi. Laporan dari Komite Palang Merah Internasional menyebut peningkatan 200% kasus PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder pada pasukan Ukraina dalam 2 tahun terakhir. Di sisi Rusia, sebuah laporan bocoran dari Dinas Medis Militer menyatakan bahwa lebih dari 1 dari 5 prajurit menunjukkan gejala disasosiasi total. Mereka berperang tanpa memahami apa yang sedang diperjuangkan. Seorang tentara muda Ukraina yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan di dekat Bakhmut berkata dalam video dokumen, "Saya tidak tahu lagi siapa musuh saya. Saya hanya tahu, saya ingin tidur dan tidak bangun lagi." Sementara di pihak Rusia, pasukan muda yang dikirim tanpa pelatihan memadai mulai memberontak diam-diam. Mereka merasa hanya dijadikan tumbal dalam permainan politik yang tidak mereka pahami. Beberapa bahkan mencoba melarikan diri ke Kazakhstan atau Georgia. Tapi di perbatasan, mereka ditangkap kembali, atau lebih buruk, hilang tanpa jejak. Di tengah perang ini, bayangan gelap lainnya mulai muncul, perusahaan militer swasta. Grup seperti Wagner, meskipun secara resmi dibubarkan, mulai muncul dalam bentuk baru, lebih terorganisir, lebih kejam, dan lebih tidak terkendali. Mereka beroperasi tanpa aturan, tanpa seragam, tanpa belas kasihan. Di wilayah Donetsk, banyak laporan tentang eksekusi lapangan terhadap warga sipil yang dituduh menjadi mata-mata Kiev, hanya berdasarkan pesan WhatsApp atau sinyal ponsel yang salah tempat. Bahkan di sisi Ukraina, muncul kabar keterlibatan PMC Barat yang beroperasi dengan mandat rahasia. Mereka tidak pernah muncul di televisi, tidak disebut dalam laporan HPV, dan mereka membunuh. Seorang mantan komandan NATO menyebut ini sebagai, perang bayangan di balik perang terang. Dan inilah yang paling sulit dihentikan. Karena ketika perang berubah dari pasukan negara menjadi pasukan bayaran, maka batas antara legal dan ilegal
antara prajurit dan pembunuh menjadi kabur. Dan disitulah dunia kehilangan kendali terakhirnya. Di tengah semua itu, permainan intelijen terus berlangsung. Pada pertengahan Juni, CIA dikabarkan gagal mencegah rencana pembunuhan terhadap seorang pejabat tinggi Ukraina. Sumber dari Washington Post menyebut bahwa operasi balasan yang dirancang untuk menangkap agen Rusia yang menyusup ke Kiev gagal total. 4 mata-mata terbunuh, tak ada yang selamat. Informasi strategis bocor ke luar negeri. Di sisi lain, GRU Rusia pun dikabarkan kecolongan. Sebuah tim kecil Ukraina berhasil menyusup ke pangkalan komunikasi di Kursk dan membawa kabur server yang berisi data komunikasi militer. Data ini, menurut laporan Der Spiegel, bisa mengungkap seluruh rencana musim gugur Rusia. Desur besar bertanggung bahwa yang lebih sunyi, lebih licik, dan lebih berbahaya, perang intelijen terbuka. Namun dari semua hal yang terjadi, satu dampak paling mengerikan kini mulai menggerogoti runtuhnya kepercayaan terhadap tatanan hukum internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB nyaris tak lagi disebut. Dewan Keamanan hanya menjadi ruang debat simbolik yang tak menghasilkan apapun. Mahkamah Internasional di Den Haag bahkan tidak bisa membuka penyelidikan resmi karena Rusia bukan anggota Statuta Roma dan Ukraina tak bisa menjamin akses aman bagi penyelidik. Maka pertanyaannya, siapa yang bisa mengadili kejahatan perang? Siapa yang bisa memaksa gencatan senjata? Siapa yang bisa menjamin bahwa hukum masih berlaku? Dia reis terjungang pebre Joseph Thom virtual tol. Dan kita menutup laporan mematikan televisi menjauh dari media sosial. Sunyi. Sunyi yang dipenuhi tanda tanya. Apakah anak-anak di masa depan akan belajar tentang 2025 sebagai tahun diplomasi gagal? Apakah kita akan melihat kembali konflik ini sebagai awal dari krisis global baru yang melampaui batas Ukraina? Atau, mungkin, apakah in semua masih seeing in this full threat? Karena perang bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah. Perang adalah tentang siapa yang masih bisa mengingat arti menjadi manusia. Mereka menyebut ini hanya konflik regional. Mereka bilang ini soal batas wilayah, tentang politik, tentang strategi militer. Tapi saat kita menyimak lebih dalam, kita tahu, ini lebih dari itu. Ini tentang anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Tentang para prajurit yang tak tahu apa yang sedang mereka perjuangkan, tentang ibu yang tak bisa mengenali tubuh anaknya karena terbakar ledakan, tentang dunia yang memilih bungkam. Di atas meja perundingan, mereka bicara tentang angka. Di medan perang, yang hancur adalah harapan. Dan jika semua ini hanya akan menjadi statistik, maka kita semua telah gagal menjadi manusia. Tapi masih ada waktu, masih ada secercah ruang, sekecil apapun, untuk memilih jalan lain. Karena ketika darah sudah terlalu banyak tertumpah, satu-satunya kemenangan yang tersisa adalah keberanian untuk menghentikan. Perang ini belum berakhir, dan sejarah belum selesai menulis babnya. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan menang, tapi apa kita akan punya masa depan untuk dikenang.